semuanya, selamat datang di podcast aku Irla. Dan di podcast kali ini kita akan mengobrol tentang satu topik yang sering banget dialami banyak orang tapi jarang dibahas secara jujur, tentang kesalahan dalam karir. Kadang kita merasa ambil keputusan yang benar, tapi ternyata langkah kecil yang kita anggap sepele justru bisa berpengaruh besar ke masa depan kita. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, hari ini aku nggak sendirian. Aku ajak ada narasumber yang menurut aku punya insight tajam banget soal pengembangan karir ini, yaitu Novita Nurhidayah. Halo Kak Novi, apa kabar? Halo Irla, alhamdulillah aku baik. Terima kasih telah mengundang ke podcast ini. Baik, menurut kamu kesalahan karir apa sih yang sering dilakukan tanpa mereka sadari gitu? Oke, menurut saya salah satu kesalahan terbesar itu adalah memulai karir tanpa arah gitu Irla, tanpa arah yang jelas. Karena kan banyak banget orang bekerja itu hanya karena yang penting kerja aja dah dulu gitu, atau bila pekerjaan yang berdasarkan dengan tekanan keluarga, kemudian tekanan lingkungan, atau karena ikut-ikutan teman. Nah, masalahnya adalah ketika kita tuh nggak tahu nih arahnya mau kemana, kita juga bisa suka mengevaluasi apakah pekerjaan yang kita jalani itu udah benar-benar mendukung untuk masa depan kita atau tidak gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa mungkin kesalahan-kesalahan kecil tapi sebenarnya itu tuh berdampak besar banget gitu, seperti malas membangun networking sejak awal, kemudian kurangnya memperbanyak skill, dan terlalu banyak di zona nyaman gitu ya. Karena banyak banget kayak orang baru sadar setelah 3-5 tahun ke depan, padahal sebenarnya mereka tuh punya banget potensi untuk lebih maju kalau misalkan dari awal mereka itu udah terarah gitu, jadi bisa untuk berkembang. Menarik banget ya. Kalau menurut Kanopi sendiri, apa sih penyebab orang gitu salah langkah di awal karir? Kalau menurut aku gitu ya Teh Irla, ada beberapa penyebab yang terjadi gitu ya, tapi yang paling umum tuh mungkin adalah kurangnya riset dan kurangnya pemahaman tentang diri kita sendiri Teh Irla. Karena banyak kan yang memilih pekerjaan itu tuh hanya karena gajinya terlihat menarik, karena gajinya tuh gede gitu Irla, atau enggak lokasi dekat rumahnya gitu ya, atau mungkin perusahaannya tuh terdengar keren gitu. Nah, padahal budaya kerja, kemudian dari jam kerja, ruang berkembang, dan keselarasan dengan nilai pribadi itu jauh lebih baik gitu untuk kebutuhan jangka panjang Teh Irla. Nah, mungkin kalau misalkan dari segi faktor yang lainnya adalah dari segi mindset gitu, karena banyak orang yang menganggap bahwa karir itu harus itu langsung terlihat hebat di mata orang lain, padahal karir itu tuh harusnya mengejar posisi atau perusahaan yang sebenarnya tidak cocok dengan kemampuan atau minat mereka. Nah, kita tuh jangan seperti itu gitu, harusnya tuh mengejar yang cocok pekerjaannya, dan jangan lupa jangan takut untuk banyak mencoba gitu Teh Irla, karena eksplorasi karir itu justru penting untuk menemukan jalan-jalan yang besar bagi kita. Pernah nggak sih Kanopi sendiri mengalami kesalahan karir yang akhirnya jadi pelajaran penting itu buat hidup kita? Pernah Teh Irla, dulu saya tuh terlalu terobsesi dengan gelar atau jabatan gitu ya. Saya berpikir bahwasanya semakin prestisius posisi saya, semakin berhasil saya pada secara pribadi gitu ya, akhirnya saya tuh mengambil pekerjaan yang sebenarnya tidak cocok dengan kepribadian saya gitu ya. Pekerjaan yang sangat menuntut, ritme kerjanya sangat cepat, lingkungannya kompetitif, dan saya juga tidak punya waktu untuk bernafas gitu ya. Awalnya saya bangga gitu ya, tapi lama-kelamaan saya juga merasa kehilangan diri saya sendiri. Kayak kenapa sih ini tuh kayak gitu. Saya juga jadi mudah stres, kemudian sulit menikmati hidup, dan performa saya juga malah menurun gitu. Dan dari situlah saya tuh belajar bahwa karir yang baik itu bukan hanya dari segi posisinya saja, tapi soal kecocokan. Apakah pekerjaan itu tuh sesuai dengan kita? Apakah pekerjaan itu membuat kita tumbuh? Apakah kita yakin gitu dengan lingkungan kerja itu tuh sehat atau tidak, seperti itu. Dan itu juga membuat saya berani mengambil keputusan besar, pindah haluan, pindah bidang yang awalnya sih meskipun terasa berat, tapi lama-kelamaan itu terasa baik bagi saya. Menurut Kanopi sendiri, kenapa banyak orang tuh terjebak di pekerjaan yang sebenarnya tuh tidak cocok untuk mereka gitu? Kayak pekerjaan yang tidak cocok untuk mereka gitu ya. Yeah. Mungkin saya rasa ada 3 alasan ya Teh Irla. Mengapa sih mereka tuh merasa tidak cocok gitu? Pertama, karena adanya tekanan sosial gitu ya. Karena banyak kan orang-orang tuh merasa harus punya pekerjaan yang terlihat keren, punya nama besar gitu ya, atau punya gaji yang tinggi gitu ya. Tanpa sadar mereka tuh menjalani karir untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Karena kan ada beberapa mungkinnya tetangga-tetangga yang agak sulit gitu. Seharusnya itu nggak usah ini lah. Yang kedua, adanya ketakutan untuk berubah gitu, karena pindah karir atau mencari lingkungan baru itu katanya menakutkan. Padahal kalau misalkan kitanya bisa bersosialisasi, mudah bersosialisasi, ya nggak apa-apa gitu, seperti itu Teh Irla. Nah, yang ketiga, tidak punya waktu untuk merefleksikan diri sendiri gitu. Kita sering sibuk bekerja sampai lupa itu sebenarnya arahnya kemana gitu ya.
Padahal pekerjaan ini tuh apakah masih cocok atau tidak gitu, apakah saya berkembang atau apakah saya tuh menikmati prosesnya atau enggak sih. Nah, tanpa refleksi seperti itu mungkin orang-orang tuh bisa berada di jalan yang salah dan baru sadar ketika sudah kelelahan atau jenuh seperti itu. Menurut Kanopi sendiri, skill apa sih yang sebenarnya penting untuk karir tapi masih sering diabaikan banyak orang? Oke Taylor, mungkin banyak banget gitu ya orang-orang itu fokusnya tuh hanya pada hard skillnya atau yang memang penting aja gitu, tapi mereka tuh sering mengabaikan si soft skillnya Taylor. Padahal itu tuh yang paling menentukan kesuksesan dalam jangka yang panjang seperti Taylor. Misalnya kemampuan berkomunikasi atau enggak banyak si orang-orang yang hebat secara teknis tapi nggak bisa menyampaikan idenya dengan jelas. Nah akibatnya kontribusi mereka tuh tidak terlalu terlihat atau tidak dipahami gitu, atau tidak terpahami Taylor. Nah skill ini yang sering dilupakan adalah manajemen waktu. Ini mah pasti banyak banget yang membahas manajemen waktu teman-teman, karena kan banyak profesional yang sebenarnya itu kompeten tapi kewalahan karena tidak bisa mengatur prioritas sendiri gitu. Lalu ada skill adaptasi. Nah sebenarnya dunia kerja sekarang tuh berubah cepat banget dan teknologi baru juga makin muncul, kemudian tren karir berubah, perusahaan juga kan makin sering berevolusi ya. Orang yang tidak bisa beradaptasi akan cepat tertinggal gitu ya. Jadi menurut saya tuh yang mengembangkan soft skill itu sama pentingnya dengan mempelajari teknis-teknis yang ada dalam pekerjaan. Kita juga kan sering lihat ya orang-orang tuh kerja mati-matian sampai lupa istirahat. Menurut Kanopi sendiri, apakah itu termasuk kesalahan karir? Menurut saya itu tuh salah satu kesalahan yang paling sering dan paling berbahaya Taylor. Karena kan banyak banget gitu ya orang-orang yang merasa bangga ketika berkata, aku kerja nih sampai begadang satu harian full katanya tuh, setiap hari begadang gitu. Padahal seolah itu tanda dedikasi, padahal itu tuh bisa jadi tanda bahwa mereka tuh tidak mengatur pekerjaan dengan sehat seperti itu. Itu juga bukan cuma capek fisiknya aja gitu, tapi capek di emosional, kemudian di mental teman-teman. Karena kan ketika seorang kelelahan fisik, kreativitas itu menurun, kemudian produktivitas juga menurun, dan kemampuan berkomunikasi juga akan ikut menurun gitu ya. Nah, ironisnya banyak orang yang baru sadar ketika sudah benar-benar kelelahan atau sampai mengalami masalah kesehatan gitu. Dan kesalahan lain mungkin karena mereka tuh merasa pekerjaan itu harus selalu menjadi prioritas nomor satu gitu ya. Padahal karir yang sehat itu butuh keseimbangan dengan kehidupan pribadi Taylor. Istirahat juga bukan berarti malas gitu ya teman-teman. Istirahat itu adalah bagian penting dari produktivitas jangka panjang seperti itu. Apa sih kalau bisa Kanopi kasih saran yang paling ingin Kanopi sampaikan untuk anak-anak muda yang baru mulai membangun karirnya? Oke, saran saya sih sebenarnya cuma ada 3 Taylor. Pertama, teman-teman itu harus berani mengeksplorasi gitu. Jangan takut mencoba hal baru, karena kalau belum tahu passion atau bidang yang cocok, itu wajar sebenarnya. Cobalah proyek sampingan, atau internship, komunitas, atau kursus-kursus sendiri, misalkan pengalaman-pengalaman itu, karena apa ya, merupakan guru yang terbaik gitu bagi kita. Yang kedua, bangun networking sejak awal, karena hubungan profesional itu bukan hanya untuk mencari peluang kerja guys, tapi juga untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu. Banyak banget keputusan karir penting yang lahir itu dari obrolan-obrolan santai aja gitu dengan mentor atau teman kerja. Dan yang ketiga, jaga mental dan fisik, apalagi untuk Gen Z gitu ya. Jangan sampai kalian itu mengajar karir sampai lupa diri gitu ya. Karena dunia kerja itu butuh orang yang lama, bukan hanya yang tampil hebat dalam waktu singkat. Dan rawat juga kesehatan mental kalian gitu, atur ekspektasi kalian juga dan nikmati prosesnya gitu. Dan yang paling penting nih adalah satu lagi ya, nggak apa-apa? Gak apa-apa, jangan membandingkan perjalanan kalian dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang juga punya timeline masing-masing. Jadi fokuslah pada perkembangan kamu sendiri seperti itu. Mungkin untuk terakhir nih ya, kalau Kanopi harus memilih kesalahan mana yang paling berbahaya, atau tidak punya tujuan karir, atau terlalu fokus pada tujuan yang salah gitu. Oke, Taylor. Kalau menurut saya gitu ya, terlalu fokus pada tujuan yang salah itu lebih berbahaya sih ya Pak. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tuh masih punya ruang untuk eksplorasi dan belajar gitu. Tapi kita juga bisa mencoba berbagai pengalaman, dan pada akhirnya kita menemukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalkan tujuannya itu salah, kita itu justru bisa terjebak dalam pola kerja yang tidak memberikan makna apapun, Taylor. Nah, kita juga bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya mengejar sesuatu yang ternyata tidak membawa kita pada apa yang semestinya gitu ya. Tidak membawa kita pada kebahagiaan atau nilai yang kita hargai gitu. Ini itu membuat banyak orang yang akhirnya tuh merusak otaknya sendiri gitu, merasa sia-sia atau bahkan merasa menyesal gitu karena telah menginvestasikan energi di tempat yang salah. Jadi yang terpenting itu bukan hanya punya tujuan, tapi memastikan tujuan itu sesuai gak sih dengan siapa kita dan apa sih yang kita inginkan dalam jangka panjang di dalam hidup ini, seperti itu.
Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak banget insight penting yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Untuk kalian yang lagi membangun karir, semoga pembahasan ini bisa membantu kalian lebih sadar dan lebih baik dalam mengambil langkah. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Novita Nur Hidayah, sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Bye-bye, sampai ketemu di episode berikutnya.